Itu ya. Jadi mempelajari membaca Al-Quran itu untuk memahaminya. Setelah paham baru diamalkan. Nah, diantaranya apa isinya? Dalam Quran itu ada kata-kata begini. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, ya, apa saja sudah. Ya, termasuk ingin siapa yang capresnya ingin menang itu, mintalah kepadaku. Ya, minta, berdoa, memohon kepada Allah. Ya, astajib lakum, pasti kok. Aku penuhi permintaanmu itu. Tapi syaratnya apa? Dua. Fal yastajibuli, yang kedua wal yu'minu bi. Hendaklah orang ini kalau permintaannya ingin dikabulkan itu memenuhi seruanku. Apa saja yang aku seru, ya, apa saja yang aku larang, semuanya harus dijawab sami'na wa ata'na. Wa minal laili fatahajjat, kalau malam tahajud ya. Ya. Anfiku, berinfak, ya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar, kan perintahnya banyak sekali itu. Allah itu ya. Semuanya dijawab sami'na wa atau iya semuanya. Kemudian beriman hanya kepada Allah. Allah yang akan mengabulkan keinginannya, para jamaah sekalian. Ya. Kalau sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, tinggal angkat tangan saja, berdoalah kepada Allah. Jadi bukan tadi dengan apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu satu perintah tartil, membaca. Yang kedua untuk memahaminya. Setelah memahaminya, mengamalkan. Di antara amalannya apa? Ayo berdoa kepadaku, minta kepadaku. Gitu loh para jamaah sekalian. Jadi bukan membaca Al-Qurannya, tapi doanya. Ya, baca Al-Quran sebagai bagian dari ibadah, untuk memahami juga petunjuk Allah. Setelah itu baru berdoa. Doanya ini. Jadi kalau rame-rame membaca Al-Quran itu sudah dianggap doa ini, bukan itu, para jemaah sekalian. Makanya saya setuju dengan orang yang tidak yang menolak itu. Jangan dengan baca Al-Quran untuk sebuah kesuksesan, itu bukan. Baca Quran adalah untuk pemahaman. Setelah paham, isinya diantaranya ini tadi. Mintalah, ud'u ilallah. Mintalah kepada Allah dengan dua syarat ini. Yang sudah dibaca di Quran, sudah dipahami, amalkan. Beriman hanya kepada Allah saja. Maka apa yang terjadi? Allah itu mengabulkan apa yang dia minta. Apalagi di waktu-waktu yang strategis, waktu qiyamul lail gitu ya, malam-malam, atau setelah sholat fardu, itu doa ini ya yang diharapkan diterima. Nah ini loh, coba para jamaah sekalian ya, kalau kita sudah baca Al-Quran, memahaminya, mari kita lihat apa yang menjadi janji Allah. Ini kan luar biasa. Ayat ini jarang disampaikan oleh khotib-khotib penceramah ya. Andai kata umat Islam seluruh dunia mengamalkan ini, selesai keinginan-keinginan itu. Ya, apa para jamaah sekalian? Janji Allah ini, coba masalah kepemimpinan ini ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Allah berjanji, ini berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, tidak kepada semua orang yang beriman, sebagian dari orang beriman. Janji Allah apa ini? Ya. Beriman dan mengerjakan amal soleh. Satu, dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah janjikan ini, ya, janjikan orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah sendiri kok yang mengangkat dia jadi pemimpin, ya, jadi penguasa di muka bumi. Tapi tidak semua orang beriman, sebagian kamu. Ya, sebagian kamu yang dipilih oleh Allah lah, gitu loh, yang dikehendaki gitu ya. Yaf'alu ma yasha. Kalau Allah menghendaki, ya dipilih siapa yang terbaik itu. Kemudian Allah ingatkan, sebagaimana dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sebelum kalian, di antara kalian itu berkuasa, kami sudah menjadikan orang-orang sebelumnya itu juga berkuasa. Sampai pun ada pemerintahan seperti apapun buruknya, dalam sejarah disebutkan di Quran itu, para jamaah sekalian. Pada masa Nabi Daud,
ya, itu ada pemimpin yang kejam sekali. Namanya siapa? Jalut. Ya kan? Kemudian Jalut itu juga dibunuh oleh Nabi Daud atas izin Allah. Berakhir sudah, ya. Penguasa di muka bumi pada waktu itu yang jahat berakhir. Kemudian di masa siapa lagi? Nabi Nuh juga begitu, ya. Ini pemimpin-pemimpin kaum semuanya memboikot karena homoseks ini ya. Masya Allah para jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Mereka semuanya juga dihabisi oleh Allah. Yang tersisa hanya orang-orang beriman. Nabi Daud, orang yang beriman, mengikutinya selamat. Nabi Lut, pengikutnya beriman, selamat. Sampai istrinya Nabi Lut aja juga kena, para jamaah, dihancurkan oleh Allah juga itu. Nabi Ibrahim juga sama, kejam sekali, ya, dihabisi oleh Allah. Nabi Musa yang dikenal luar biasa, siapa di zaman Nabi Musa? Fir'aun itu luar biasa, para jemaah. Nanti ada sebagian di sini saya sampaikan. Ya, Fir'aun kejamnya seperti apapun, habis waktu, para jemaah sekalian. Dihabisi oleh Allah. Kemudian apa? Orang beriman sekarang yang mewarisi bumi ini, ya, yang menjadi pemimpin. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun. Sudah waktunya datang, tiba orang-orang mukmin yang akan mencapai kemenangan. Jadi siapa yang melakukan ini? Inilah kalau bahasa politik itu Allah cawe-cawe terhadap nasibnya orang beriman yang selalu beramal soleh. Cawe-cawe. Ya, bukan karena kita pintar, karena kita kuat. Ya, bukan itu para jamaah sekalian. Makanya ketika zaman Nabi Daud, Jalut dengan Talut, ya. Talut itu ditunjuk oleh Allah melalui Nabi Daud ini karena diberi kemampuan, kelebihan termasuk ilmu itu, meskipun dia dari golongan rendah yang diprotes oleh orang-orang beriman pada waktu itu, tapi tetap terangkat akhirnya karena memang ditunjuk oleh Allah dan oleh Rasulnya. Sudah jadi pemimpin Talut ini. Ya, jumlahnya ini besar. Menghadapi tentara Jalut ini besar. Tapi diingatkan, kalian semuanya, pasukan orang yang beriman, oleh Talut ini, kalian nanti perjalanan menuju perang dengan Jalut itu akan diuji oleh Allah dengan mata air. Ya, sumber air. Siapa saja yang minum airnya bukan dari golongan kami, kecuali terpaksa sekali, emergensi, darurat, hanya mengambil pakai tangannya saja, sudah seteguk air lah bahasanya begitu. Ternyata apa yang terjadi? Sebagian mereka turun ke mata air, minum sampai kelempokan, ya, sampai kenyang. Akhirnya mereka mengatakan apa? La taqata lanal yaum. Sudah setelah minum, ternyata kami tidak punya, ya, daya, tidak punya tenaga sama sekali. Ini enggak logis sebenarnya para jamaah sekalian, kecuali hanya Allah yang melakukan. Orang kalau minum karena kehausan dan lemah, itu mestinya kenyang dan kuat, logikanya, betul enggak? Iya kan? Logikanya kan begitu. Tapi apa? Kekuatan yang ada pada dirinya malah tersedot keluar, malah habis. Karena mereka sudah merasa nggak punya daya, mengundurkan diri, tidak ikut berperang. Ya sudah. Nabi Daud memimpin dengan Talut, ayo sudah. Jumlah yang sedikit ini tetap berjalan terus melawan Jalut. Maka Allah katakan, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidnillah. Hanya dengan izin Allah, kelompok kecil, pasukan kecil mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak, besar loh para jamaah sekalian. Jadi memang la haula wala quwata illa billah itu dibuktikan oleh Allah ini. Orang-orang yang beriman tercatat dalam Al-Quran, sejarahnya ini dimenangkan oleh Allah. Bukan mereka sendiri yang menang, tapi dimenangkan para jamaah sekalian. Inilah pertolongan Allah. Jadi kalau mereka beriman, maka oleh Allah apa? Diberi ini, tiga ini. Pertama, berkuasa di muka bumi. Tidak semua orang beriman, tapi yang dipilih saja oleh Allah. Ya, siapa yang pantas menjadi pemimpin, ya, maka akan jadi pemimpin. Kemudian yang kedua, nah ini,
Sungguh dia, Allah, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Agamanya diteguhkan, para jemaah sekalian. Sudah diberi kekuasaan, jadi pemimpin, disandingkan oleh Allah. Apa? Agamanya teguh, kokoh, kuat. Kenapa kok agama diteguhkan, dikuatkan? Ini sebagai pegangan dalam memimpin, para jemaah sekalian. Orang yang berkuasa, kemudian berpegang pada agama, itu bahasa Al-Qur'annya al-urwatul wusqa itu ya, tidak akan dia lemah, para jamaah sekalian, ada pegangannya. Ya mohon maaf ya, kalau ibaratkan yang sangat sederhana saja, orang itu kalau sudah berjalan pakai teken, ya kalau tekennya itu tiba-tiba lupa gontek, roboh sana, roboh sini, dan sebagainya. Tapi dengan tekan jadi kaki 3, mungkin gitu ya. Kokoh dia jalan, kemana saja dia bisa. Nah agama ini juga begitu, dipegang kuat dia, para jamaah sekalian. Ya, kekuatannya itu nanti ditunjukkan oleh Allah. Sudah pikirkan saja amanah ini, gak usah toleh-toleh, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini jaminan Allah. Yang ketiga, para jamaah sekalian, dia Allah benar-benar akan menukar, mengubah, ya, ini sebuah perubahan keadaan mereka dari keadaan yang menakutkan karena ketakutan diubah menjadi aman sentosa. Pegang agama, orang ini diperintah agama, ada yang namanya apa? Perintah sholat. Nah, makanya di sini Allah katakan ini, mereka tetap menyembahku, iya karena butuh, iya karena setain itu, tidak berbuat syirik. Diperintahkan akhirnya oleh Allah, dirikan sholat. Kenapa ini? Pemimpin ini, ya, yang sudah diberi kekuasaan oleh Allah harus sholat. Karena dengan sholat itu surat Quraisy, kita kemarin saya sampaikan berkali-kali, saya populerkan ini sekarang ini, at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kita akan selalu ketemu dengan perintah sholat ini, para jamaah sekalian. Setiap perintah-perintah Allah itu ujung-ujungnya nanti suruh tetap sholat. Kenapa? Ini jaminan Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, tidak kekurangan, tidak sampai kelaparan, dan dia aman, jadi pemimpin itu nggak akan tolak-tolak, nggak perlu yang namanya berbuat keji dan mungkar. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa keji dan mungkar nggak dilakukan? Karena dengan sholat sudah cukup kebutuhan manusia. Sudah cukup. Ya, makanya kalau pemimpin nggak sholat, alamat dia. Alamat apa kira-kira? Perbuatan keji dan mungkar akan dilakukan untuk memenuhi hajat pribadinya, hajat keluarganya, hajat golongannya, ya para jamaah sekalian, dan seterusnya. Hajat-hajat ini nggak dipenuhi oleh Allah. Makanya kalau dia sholat dipenuhi oleh Allah. At'amahu min ju'. Ya ini para jamaah sekalian. Oh pantesan ya diembel-embeli perintah sholat, ngeluarkan zakat. Ayo tangannya di atas ini. Ya, zakat, infak, sedekah, ya akan diampuni dosa-dosanya, akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ahli infak, ahli sedekah, ahli zakat itu malah tidak akan miskin, para jamaah sekalian, karena diganti oleh Allah berlipat-lipat ini. Ya, kemudian taatlah kepada Rasul. Masih ingat para jamaah sekalian tentang perang Uhud? Ya, pemanah itu, ada pasukan pemanah yang ditentukan oleh Rasulullah, ya kalian pasukan pemanah naik ke bukit, sudah jangan turun apapun yang terjadi. Masih ingat ini ya, secara ini ya. Akhirnya mereka naik kan, naik, kemudian peperangan berlangsung. Ternyata apa episode ini? Orang-orang kafir itu kalah dan mereka ketakutan dengan siapa? Pasukan pemanah yang tidak disangka, yang mereka ada di bukit-bukit itu. Akhirnya lari tunggang langgang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, pemanah-pemanah ini melihat ketika pasukan sudah pada lari ketakutan semuanya, matanya jadi biru. Ya, melihat ke bawah itu banyak itu ya. Ya, barang-barang, materi-materi rampasan atau pampasan perang itu ditinggal mereka. Ya, ditinggal oleh orang-orang kafir yang kalah itu. Ya tergiur, lupa perintah Rasul. Apapun yang terjadi jangan turun.
melanggar kan, turun. Yang terjadi apa para jamaah sekalian? Yang terjadi pasukan musuh melihat pasukan pemanah yang itu mengalahkannya itu, menakutkan itu, kok turun? Balik arah. Balik arah muter, justru akhirnya mereka diserang oleh pasukan kafir, terluka, banyak yang terbunuh akhirnya para jamaah sekalian. Ini kesalahannya satu, karena tidak mentaati Rasul. Sama dengan tentaranya Talut, tidak mengikuti perintah Rasul. Boleh minum seteguk, jangan minum sampai kelempokan, ya, sampai kenyang. Yang terjadi apa? Ya sudah, nggak berdaya. Ternyata yang sisa, ya, itu tetap berangkat, tapi oleh Allah dimenangkan. Makanya di sini atiullah wa atiur rasul, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Yang taat Allah, taat Rasul, sukses besar karena disukseskan oleh Allah, bukan karena kita. Karena kita hanya taat saja para jamaah sekalian. Ini ya. Jadi ada 3 loh para jamaah sekalian. Nah, sekarang kenapa orang-orang beriman tidak menguasai dunia? Mengapa? Ada masalah. Masalah apa itu? Masalah keimanan dan masalah amal soleh. Orang-orang beriman ini punya masalah dalam masalah keimanannya. Ada mukmin mungkin tidak tulus ikhlas, tapi mukmin fasik. Mukmin fasik maksudnya apa? Mukmin yang suka berbuat maksiat, namanya mukmin fasik. Ada lagi mukmin dolim, suka berbuat dolim. Wa may yata'adda hududahu faqad dzalama nafsa. Orang yang melanggar syariat agama, syariat Allah, aturan Allah, maka disebut dolim pada dirinya sendiri. Loh, ini sudah mukmin loh ini. Ya, makanya mukmin itu kan diingatkan oleh Allah terus-terusan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda wa antaqulu ma la taf'alun. Sudah dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman loh. Kenapa kamu itu berbohong? Ya. Kenapa kalian itu menyuruh orang-orang lain untuk berbuat baik sementara kamu sendiri nggak berbuat baik? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekat-dekat dengan salat sedang kalian sedang mabuk. Loh, itu di awal-awal Islam dulu. Ya, sekarang proses mabuknya sudah nggak bisa karena ayat sudah turun terus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, kalau mengikuti Islam itu yang total. Berarti ada orang yang setengah, nggak serius. Ya ayyuhalladzina amanu, loh, semuanya ya ayyuhalladzina amanu ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau bertakwa itu yang tenanan, yang serius. Ya, jangan main. Jadi orang beriman itu ada celah kelemahan pada jamaah sekalian. Makanya bisa jadi mukmin itu mukmin keblegong ini ya. Bisa mukmin musyrik itu kalau nggak sabar pada jamaah sekalian. Sudah beriman kepada Allah, nuwun sewu ya. Sudah beriman kepada Allah, tapi kadang nggak sabar ketika minta itu, karena dia mungkin kurang memahami petunjuk Allah. Ya, sudah beriman, minta kepada Allah, nggak segera diberi oleh Allah, kemudian malah lari ke Gunung Kawi. Ya. Sudah beriman, sudah selalu hasbunallah, kan gitu ya. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah, masih pakai jimat juga. Ada enggak? Iya, ini fakta para jamaah sekalian. Kok masih pakai jimat? Sudah hasbunallah, sudah la haula wala quwata illa billah, kok masih pakai jimat? Itulah para jamaah sekalian. Makanya ada mukmin, bisa saja musyrik, mukmin munafik, mukmin fasik, mukmin dolim, ya macam-macam. Sama dengan orang kafir. Kafir musyrik, kafir munafik, kafir dolim, kafir fasik dan seterusnya para jamaah sekalian. Sama macam-macamnya berpeluang di sini. Ini para jamaah sekalian, masya Allah. Kalau orang-orang Islam di seluruh dunia ini betul-betul beriman, betul-betul produktif dalam amal soleh, disediakan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Tapi mingkum, tidak semuanya, hanya sebagian. Kenapa? Ya nggak mungkin lah semuanya jadi pemimpin. Nah, terus yang dipimpin siapa? Enggak ada. Ya dipilih sebagian. Ya, berkuasa di muka bumi ini menjadi pemimpin. Agamanya yang diridhoi oleh Allah. Waraditu lakumul islama dina, Islam aku ridhoi, Islam jaya.
Kenapa? Ini masyarakatnya masyarakat beriman, masyarakat yang selalu berbuat baik. Makanya kalau kita buka YouTube itu ada komunitas berbuat baik. Masya Allah, mereka mengumpulkan dana macam-macam, berbagi kepada anak yatim, orang jalanan gitu ya. Komunitas berbuat baik. Masya Allah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat itu, kita ini bertanya-tanya, andil kita di mana ya kira-kira gitu ya. Kapan saya bisa melakukan itu gitu ya. Nah ini kita bertanya, muhasabah ini, orang lain sudah berbuat, fastabikul khairat. Nah kita sudah apa kan begitu, para jamaah sekalian. Ini ya. Jadi surat An-Nur ayat 55 sampai 56 ini, kalau orang-orang Islam itu semuanya pada betul-betul meningkatkan keimanannya, ya, kemudian banyak melakukan amalan-amalan soleh, maka ini tiga ini dijanjikan oleh Allah. Pasti diubah kok hidupnya, tidak akan ketakutan. Ini Allah sendiri, ya. Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Makanya bahasa Allah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri loh Cinawi sejahtera, sementara Allah itu mengampuni orang-orang ini. Kenapa kok diampuni oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Ini para jamaah sekalian, kan sayang ini gerakan meningkatkan iman, gerakan mendorong untuk amal soleh ini berat, harus istiqomah dilakukan. Maka saya bergerak di sini. Orang lain boleh ngasih ceramah, kajian tentang politik, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang pendidikan, silahkan. Tapi saya istiqomah di sini untuk secara simultan saling membekali, melengkapi, yaitu di bidang apa? Akidah, keyakinan. Ya, nggak semua orang kok tahu, paham, ngerti tentang sholat, kemudian dia mendirikan sholat. Betul enggak? Iya, nggak semuanya. Ya, orang kaya, orang mampu menjadi ahli sedekah, nggak semuanya. Ada apa kira-kira ini? Akidah. Masalah keyakinan. Makanya dia enggan sholat, enggan sodako, sudah bisa pergi haji, gak mau haji, eman-eman. Masih ada kata eman-eman ini, bukan emon-emon itu ya, omon-omon ya, tapi eman-eman. Uang segini kok dipakai untuk hanya haji yang kayak begitu saja, untuk kopiah putih misalnya. Pahamnya ini para jamaah sekalian, ya, yang perlu dicerahkan. Mari kita lihat janji Allah yang pertama seperti ini. Kemudian janji Allah yang kedua itu disebutkan surat Al-Qasas ayat 4 sampai 6. Kalau sudah datang waktunya, pasti perubahan terjadi. Termasuk dalam masalah kepemimpinan ini. Jika kebenaran telah datang, maka yang batil pasti lenyap para jamaah sekalian. Pasti lenyap. Karena waktunya sudah tiba. Ajal itu sudah tiba waktunya. Nggak bisa diolor-olor lagi. Ya, ini diantaranya Fir'aun. Nah ini catatan yang luar biasa. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Ini sudah dipecah-pecah. Ini divide and impera ini pada zaman siapa? Zaman Belanda dulu ya. Jadi caranya gimana? Jangan dibikin bangsa Indonesia itu bersatu, bikin pecah belah. Ya, setelah terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok itu apa yang dilakukan? Ini tindas golongan per golongan itu. Ya, setiap golongan ditindas, dieksploitasi dan lain sebagainya. Mudah, karena mereka sudah terpecah. Loh, ini di Quran sudah ada teori ini para jamaah sekalian. Ya, caranya melemahkan itu adalah dengan cara pecah belah. Kalau sudah pecah belah, golongan-golongan semuanya tindas dia. Ya inilah para jamaah sekalian. Bahkan di sini Fir'aun masih melakukan lagi apa itu? Awas, generasi yang akan berontak ini adalah biasanya kaum laki-laki, bukan emak-emak ini. Ya, laki-laki. Maka setiap anak yang lahir laki-laki harus dikorbankan, bunuh semuanya. Yang tersisa hanya perempuan. Luar biasa. Ya, para jamaah sekalian, ini anak perempuan dibiarkan tapi dihinakan. Ini keturunan siapa ini? Ya keturunan orang-orang yang beriman. Ya, Bani Israel di zaman siapa? Nabi Musa. Udah, yang laki-laki tewaskan semuanya, bunuh semuanya. Yang perempuan biarkan, tapi dihinakan.
Ya, kalau dijual belikan jadi budak, harganya murah perempuan itu ya. Yang mahal adalah laki-laki. Loh ini loh para jamaah sekalian. Ya, dihabisi generasi keturunannya. Itu namanya genosida ya. Seperti orang Israel terhadap orang Palestina. Yang dihabisi bukan sekedar serdadu. Ya, emak-emak dengan anak-anaknya kecil itu korbannya luar biasa. Ini pembersihan etnis ini. Makanya diajukan ke Mahkamah Internasional. Kenapa ini? Kok masih ada? Ini mirip Fir'aun ini. Makanya orang Israel itu sering juga disebut itu mirip perilakunya siapa? Fir'aun. Ya, tidak saja memecah belah, ya, menindas, tapi juga membunuh. Ya, kalau perlu generasi-generasi mudanya ini bunuh semuanya. Makanya sekarang itu juga seperti pembersihan etnis itu, para jemaah sekalian. Sementara ada kabar gembira tentang Islam di tahun 2023 ini memang ujiannya 2024 ya. Itu ujian umat Islam di seluruh dunia ini luar biasa beratnya para jemaah sekalian. Ya, kasus Palestina itu akhirnya menginspirasi umat Islam seluruh dunia. Dan Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti perkembangan Islam dunia itu menarik karena kasus apa? Kasus yang ada di Palestina itu banyak orang itu akhirnya rame-rame masuk Islam. Ya, termasuk di Melbourne, yaitu Australia. Di Inggris lebih-lebih banyak sekali. Demo di Inggris malah luar biasa, mewakili Eropa. Ya, itu demonya luar biasa, peduli terhadap Palestina. Ya, sementara ini ada penjelasan tentang apa? 2024 adalah waktu yang telah dijanjikan itu tiba. Apa itu? Datangnya Sang Mujaddid di dalam Islam itu. Maka ulama Palestina, ulama dari Mesir itu bertemu, termasuk dari Malaysia, termasuk dari Brunei, ketemu di sana membicarakan tentang Sang Mujaddid yang datang 100 tahun atau 1 abad sekali itu, datangnya pas 2024 ini. Kemudian mereka mengatakan bahwa munculnya Sang Mujaddid ini dari timur. Dari timur mana? Indonesia. Tapi Indonesia adalah pemicunya. Pemicu itu bukan bukan apa namanya orang yang sesungguhnya itu, bukan pemicunya. Ya, nanti berakhir kemegahannya di Palestina. Makanya orang Palestina sekarang ini kenapa banyak mengibarkan bendera merah putih? Silakan lihat ini para jemaah sekalian. Di Palestina banyak mengibarkan bendera merah putih dan merah putih di atas benderanya orang Palestina. Kenapa? Karena orang Palestina dengan ulamanya ini sami'na wa ata'na, nanti Indonesia yang memicu tentang datangnya Sang Mujaddid yang memperbarui Islam ini para jamaah sekalian. Semangat di dunia ini luar biasa. Ya, tokoh-tokoh dunia sedang menanti Indonesia loh ini. Karena dianggap ini adalah sebagai awal ya pemicunya tentang Sang Mujaddid ini siapa ini ya. Nggak ada orang yang tahu. Tapi dalam tafsirnya saya telusuri tidak hanya satu. Ternyata jumlahnya ya adalah lebih dari satu itu untuk memperbarui agama Allah ini ya. Mungkin wilayah Eropa barangkali, Asia, wilayah Timur Tengah kita tidak tahu. Tapi pemicunya itu disebutkan oleh ulama ini dari Indonesia. Pemicunya ya. Pemicunya. Tapi tentang mujaddidnya apakah dari Indonesia, wallahu a'lam para jamaah sekalian. Ini Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka yang biru itu coba lihat para jamaah sekalian, apa yang dilakukan Allah. Inilah bahasa cawe-cawe Allah terhadap orang-orang yang beriman ini. Ini pengikutnya siapa? Nabi Musa loh ini. Nabi Musa dan pengikutnya orang beriman itu. Apa yang dilakukan Allah cawe-cawenya? Ini kami Allah hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas itu. Sudah ditindas, disiksa, dibunuh dan lain sebagainya. Ya, memberi karunia kepada yang tertindas di bumi Mesir itu. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Ya, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Bahkan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dan kami perlihatkan akhirnya kepada Fir'aun, bala tentaranya, itu ada Haman, ada Korun dan sebagainya, apa yang selama ini mereka takuti. Para jamaah sekalian, saya belum menyampaikan tentang Ashabul Ukhdud.
Ashabul Ukhdud itu di zaman pemerintahan yang kejam sekali. Ya, jadi kalau ada orang beriman itu disuruh pilih, tetap pegang agama barunya ini. Ya, itu waktu itu adalah agama Nasrani ya, itu agama Islam oleh orang Nasrani ya, dia beriman kepada Allah. Pilih beriman kepada Allah atau mengikuti agama jahiliyah, agama yang dipeluk oleh raja itu. Siapa yang tidak mau, semuanya dimasukkan ke dalam Ukhdud. Ukhdud itu parit yang digali, lebar, panjang, dikasih yang namanya api di dalamnya. Wis banyak bahan bakar di situ, menyala sudah. Ayo sekarang pilih mana? Tetap beriman atau kembali kepada agama jahiliyah. Ternyata mereka semuanya yang beriman tetap beriman, akhirnya mereka dipaksa masuk semuanya. Terakhir seorang wanita yang menggendong anak kecil bayinya, tiba-tiba bayinya bisa ngomong, "Ibu, wahai ibuku, engkau benar. Ya, engkau benar, jangan takut. Masuklah akhirnya ibu, karena ibu ini ragu-ragu. Ini ada anak bayi yang nggak ngerti apa-apa. Kok harus mati juga kan gitu. Ternyata ngomong dia. Loh, itu bisa apa namanya kita pahami. Ternyata bayi yang bisa ngomong tidak hanya Nabi Isa. Ternyata di sana ada bayi-bayi lain yang juga bisa bicara atas kehendak Allah itu. Ini hadisnya qudsi juga para jemaah sekalian. Selain Quran juga hadis qudsi saya tampilkan di tema ini. Ini Ashabul Ukhdud ini ya. Jadi mereka ini disiksa, dibakar betul para jemaah sekalian. Tapi akhirnya Allah janjikan sebagaimana janjinya dalam banyak ayat itu ya para jemaah sekalian. Diteguhkan kedudukannya di muka bumi, Fir'aun dan Haman serta Qarun ditunjukkan tentang apa yang mereka takut itu apa. Jika Musa dengan pengikutnya yang setia ini, yaitu orang-orang beriman ini, terus teguh pegang agamanya ini, sama dengan Ashabul Ukhdud, takut kalau masyarakat itu nanti apa? Melihat bahwa mereka semuanya beriman. Wah, raja dengan pasukannya takut. Ternyata yang ditakutkan diwujudkan oleh awaliyat ini. Ya, itu ada kasus pemuda sebenarnya yang dibunuh itu. Ya, ketika dibunuh ternyata mereka pemuda ini mengatakan apa? Oh, Tuhan Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu hai raja. Ya ini, tapi kisahnya agak panjang ya. Kalau ceritakan nanti bisa memahaminya dengan baik. Itu para jamaah sekalian. Apa yang dikhawatirkan munculnya hadirnya tokoh teguhnya golongan orang beriman ini ditakuti oleh Fir'aun, Haman, Qarun, Ashabul Ukhdud. Mungkin sekarang juga begitu di negara-negara yang lain juga ketakutan. Ya presiden, raja, perdana menteri di dunia ini mungkin takut. Kalau bangsanya ini tiba-tiba memeluk agama Islam, apa yang ditakuti tentang Islam? Islam ketika memimpin aman semuanya. Ya, orang-orang yang tidak beragama Islam dilindungi. Ya, kalau mereka itu takut karena memang terjadi ini, ya, ulah dari orang-orang yang rasis, bahkan mungkin anti-Islam. Ya, membuat pernyataan ini itu dan lain sebagainya, kebohongan Islam itu kejam, Islam itu teroris, macam-macam sehingga orang sudah ketakutan. Tapi sekarang orang sudah pintar dengan sudah terpelajar, terdidik, akhirnya mereka mulai justru dibenci. Quran disebut the satanic verses, ayat-ayat setan dan sebagainya, itu justru malah oleh orang-orang yang bukan Islam, terdidik, mereka malah tertarik untuk mempelajari Islam. Sampai tadi malam saya masih buka YouTube. Orang yang baru 2 bulan di Inggris masuk Islam. Ya, apa katanya? Saya sangat senang sekali. Hati saya sekarang ini gembira, tenang, damai, dan selalu ingin dekat dengan Allah. Kenapa? Dia baca Quran. Dia masuk Islam karena peduli dengan Palestina. Ya, para jamaah sekalian. Ini orang-orang yang berbuat keburukan di muka bumi ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan orang-orang beriman yang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Ayat ini yang membuat saya itu selalu rindu dengan Quran, selalu senang. Saya ingin seperti orang Palestina. Meskipun mereka dijajah, dibombardir seperti itu, tetap mereka itu teguh memegang agamanya. Nah ini tadi malam masih saya lihat ini kira-kira jam 9:30 malam, karena saya suka
ya melihat perkembangan Islam dunia ini. Di Amerika seperti apa, di Eropa seperti apa. Ini memompa kita semangat terus para jemaah sekalian. Untuk apa? Teguh berpegang pada agama ini para jemaah sekalian. Saya lanjutkan berikutnya. Sekarang pemimpin yang kita tidak boleh sebagai orang yang beriman ini untuk memilihnya itu siapa? Kriterianya seperti apa? Ini yang pertama, suka menghina dan mempermainkan agama Islam. Nggak boleh dipimpin ini, nggak boleh dipilih para jemaah sekalian. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki saya merah ini, orang yang beriman saja. Karena orang beriman ini kalau diseru oleh Allah, itu jawabannya sami'na wa ata'na. Ini para jemaah sekalian. Janganlah kamu mengambil pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang membuat agama menjadi buah ejekan, olok-olokan, hina-hinaan. Bahkan sebagai permainan saja. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Sebelum Quran diturunkan itu loh. Itu Alkitab sudah diturunkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Golongan Yahudi dan Nasrani. Jangan dipilih mereka. Loh ini Quran loh para jemaah sekalian, bukan saya loh. Quran ini. Ya. Termasuk juga masih ada orang-orang kafir musyrik. Ya, ini bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang bertakwa. Bertakwalah itu tunduklah, patuhlah. Jangan pilih mereka. Ya, karena mereka itu justru kalau dipilih malah terus-terusan menghina, terus-terusan mempermainkan agama kita. Dulu zaman Orde Baru, saya masih ingat itu dipelintir ayat Allah itu. Fawailul lil musallin. Kampanye zaman Orde Baru, kata-kata ini dipakai. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Akhirnya ketika kampanye itu ada tokoh yang bicara apa? Nah ini, makanya jangan sholat, celaka kamu. Subuh-subuh adem-adem, dingin-dingin, berwudu, akhirnya kena rematik, ya salahmu dewe. Loh, salah akhirnya ini ya. Orang yang subuh salah, orang yang berwudu juga salah, rematik itu dan lain sebagainya. Tinggalkan sholat. Ya diteruskan. Ya para jamaah sekalian, ayatnya dipotong sampai sini saja. Fawailul lil musallin, dipelintir para jamaah sekalian. Nah, kalau pemimpinnya adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya tidak akan melintir-melintir seperti ini ya para jamaah sekalian. Itu zaman dulu. Ya. Kemudian yang kedua, yang memprioritaskan kekafiran daripada keimanan. Yang mengingkari, yang durhaka kepada kebenaran yang diberikan oleh Allah, tidak taat Allah, tidak mengutamakan Allah dan Rasulnya dan sebagainya, tapi justru yang dia tunjukkan itu adalah hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Maka ini, orang beriman diingatkan, janganlah kamu jadikan bapak-bapak, bapakmu, saudara-saudaramu, menjadi pemimpin-pemimpinmu jika mereka mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang dolim. Dolim. Di dalam Al-Quran, innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang dolim. Dan siapa yang dolim pasti masuk neraka. Ya, ini para jamaah sekalian. Jangan milih meskipun itu keluarga besar kita. Itu keluarga saya, itu pamanku, itu Pak Deku ini dan sebagainya. Keluarga besar, apalagi tetangga, apalagi orang lain yang lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Jangan dipilih, karena kalau kita milih adalah termasuk orang-orang dolim. Supaya kita ini bisa merenungkan kenapa enggak boleh itu, ini Allah ingatkan, muhasabalah dengan ayat 24 ini. Katakan, hai orang-orang yang beriman, siapa yang masih ragu-ragu? Ya, masih ragu-ragu, jika bapak-bapak, ini bapak-bapaknya, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, ya keluarganya, atau harta kekayaan yang sangat banyak, ini ya kalau ada politik uang dan sebagainya itu, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, bisnis yang takut dimacetkan, dirugikan, dibikin pailit dan lain sebagainya, ya ini
lebih dicintai itu semuanya, atau termasuk rumah-rumah yang dibangunkan megah dan lain sebagainya, lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, serta cintanya kepada jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Ini diancam loh oleh Allah ini. Kalau sudah datang waktunya, hancur orang ini. Orang ini akan jadi hina di dunia. Ya, dipermalukan oleh Allah. Makanya doanya orang beriman itu apa? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat ini. Wala tukhzina. Ya, doa ini diminta oleh orang-orang yang beriman, yang selalu beramal soleh ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Orang fasik itu orang yang berdosa. Jadi kalau semuanya ya bapak-bapak karena cinta istri, cinta bapak, cinta rumah, cinta ini dan sebagainya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad fisabilillah, itu orang fasik. Dan orang seperti ini, kemungkinan kadang banyak orang nggak sadar. Ya, para jamaah sekalian, lebih suka mana? Misalnya contoh yang sederhana, nanti Ramadan, ketika malam hari, mau sahur atau tidak? Sahur, waduh yang dimakan sepodo. Waktu buka puasa tadi sama, sekarang sama, bosen gak seneng, gak sahur tidur aja. Loh, ini termasuk yang tidak mengutamakan Rasul. Ketaatan ke Rasul itu harus lebih diutamakan daripada nafsunya. Yang dia kuat-kuat, nggak usah sahur, nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Sahurlah kalian semuanya, karena ada berkah di waktu sahur itu. Ya, meskipun hanya seteguk air, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Jadi ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya itu lebih diutamakan daripada nafsunya. Kuat-kuat, nggak sahur, bukan itu, para jamaah sekalian. Ya, inilah yang terkait dengan pilihan kita. Pilih mana? Cinta kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang fisabilillah, atau dengan semuanya tadi itu. Harta, kekayaan, keluarga, dan lain sebagainya. Siapa yang melakukan itu dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang fasik, orang berdosa. Apakah kita cukup menyadari tentang hal ini, para jamaah sekalian? Ya, ini. Kemudian yang terakhir, dampak salah pilih. Nah, kalau kita salah milihnya, apa yang terjadi? Pada hari ketika muka mereka ini, orang-orang yang salah pilih ini, karena termasuk orang-orang yang dolim, ya, tidak mengutamakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya setelah berjuang fisabilillah itu, termasuk orang fasik, sudah dolim, fasik gitu ya. Ini apa yang terjadi ketika dimasukkan dalam neraka? Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu waktu di dunia itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ungkapan penyesalan, menyesal para jamaah sekalian. Ya, mereka di neraka itu dendam dunianya dibawa. Sudah masuk neraka itu loh, dendamnya masih dibawa. Ini bisa kita lihat. Apa doanya coba? Di dalam neraka loh ini. Ya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah di dunia dulu telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dia disesatkan karena mengikuti pemimpin yang dia pilih. Disesatkan dia akhirnya. Ya. Kemudian berdoa lagi, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka yang menyesatkan itu adab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Apa arti sebuah penyesalan para jamaah sekalian? Kalau sudah di akhirat tidak bisa diperbaiki. Ya, inilah dampak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ajak sisa waktu ini sedikit lagi. Saya diingatkan, saya buka hadisnya. Moga-moga cepat ini ya. Hadis, tapi belum saya share ini ya. Apakah kita pernah mempertanyakan ini? Kira-kira kita nanti diusir enggak oleh Allah ini? Allah punya pasukan untuk mengusir kita semuanya ya dari telaga Nabi. Ini Rasulullah bersabda, dengarkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka, yang mengikuti mereka, yaitu apa? Lalu membenarkan kedustaan mereka, mengikuti pemimpin yang berdusta, yang bohong ini, kemudian menyokong kedoliman mereka, maka dia bukan golonganku, dan aku bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga.
Ini bisa kita pakai untuk memotret saat ini saudara-saudara kita yang beragama Islam itu. Iya kan? Sudah bisa kita melihat langsung bisa. Ya. Itu. Jadi pengikut-pengikut kepada pemimpin yang suka berdusta, suka berbuat dolim, sudah katakan oleh Rasulullah, dia bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Dan mereka ini tidak akan menemuiku di telaga. Telaga Al-Kautsar, ada tafsir yang seperti itu. Karena semua nabi itu punya yang namanya apa? Telaga. Dan telaga yang paling ramai adalah telaganya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para jamaah sekalian. Namun sayang, ada umat Rasulullah ini yang diharamkan dan diusir dari telaga Rasul itu. Siapakah mereka? Ini kata Rasulullah. Hadis riwayat Tabrani. Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik atau memuji keburukan mereka. Dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Pakai ini untuk melihat bagaimana itu di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi supaya menulis testimoni. Betul? Iya. Dengan kacamata ini, cering, jelas sebuah kepemimpinan dalam suatu negara mana saja, cering, jelas. Ya, jelas. Ya, maka dari itulah umat-umat Islam harus pegang petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Sukses besar itu karena ketaatan. Cering. Saya lanjutkan lagi ya. Seorang pelaku zalim tentu akan menjadi teman dan koleganya ya adalah mereka-mereka yang mendukung kezaliman, para jamaah sekalian. Ini kata Allah. Ya, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'don bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu berteman dengan sesama orang zalim sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, itu namanya sekufu, bahasa agamanya. Orang menikah itu karena sekufu, soleh solihah gitu ya, buruk ya buruk gitu ya. Ini sekufu. Orang zalim akan berkawan dengan orang zalim ya. Orang baik, orang beriman berteman dengan orang yang baik, yang beriman, yang bertakwa. Sekufu namanya itu. Ya. Gimana? Surat Al-An'am. Oh, suruk, Masya Allah. Saya kok surat maksudnya, suruk ya. Terakhir, nih para jamaah sekalian, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui atau tidak kalian percaya imani. Dipimpin dengan hukum yang tidak dipercaya oleh orang-orang beriman. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari. Kita nggak suka dengan itu. Ini kedoliman, ini kebohongan, ini kemunafikan, ini kemusyrikan misalnya gitu ya. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaati. Hadis ini. Terakhir, sungguh manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat dan kelak, ya, hari kiamat kelak, dan paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sungguh manusia yang paling Allah benci dan paling keras terhadapnya, yaitu azabnya, adalah pemimpin yang zalim. Ini belum saya share, yang hadis, ya, yang dalam pandangan Quran sudah saya share ke Bu Syukur, yang hadis belum ini, ya, karena waktunya kemarin saya ada di kampus, tidak bisa. Ya, ini para jamaah sekalian, karena acara ini. Baik, saya kira ini semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Celing ya, para jamaah sekalian ya. Ya, dengan Quran dan hadis ini celing kita, melihat celing, melakukan pilihan juga celing, semuanya jelas. Tidak ada yang abu-abu. Kecuali apa? Masalah keimanan. Kalau ada orang punya masalah keimanan,
bermasalah. Tapi kalau imannya kuat, teguh, insya Allah semuanya celing dan kita melangkah. Makanya kalau masuk ke TPS berdoalah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ya, wa jalana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan benar, keluar dengan benar. Berilah aku kekuatan, potensi untuk bisa membantu. Membantu apa? Membantu diriku, membantu umat Islam supaya benar. Kemudian Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, aku sedang mau mencoblos. Rahmatilah aku. Urusan mencoblos ini berilah aku petunjuk kebenaran. Terus hasbunallah dan seterusnya ya para jamaah sekalian. Semoga dengan begitu kita dalam koridor kebenaran, karena kita ini juga khawatir nanti semua yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita ini harus sadar semua langkah kita harus dipertanggungjawabkan ya. Insya Allah ya, insya Allah. Ini para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti saya susulkan mungkin yang hadis gitu ya, setelah di rumah mungkin insya Allah saya susulkan ke Bu Syukur supaya di-share ke jamaah. Jadi dua, dalam pandangan Quran dan dalam pandangan hadis. Insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah memahaminya dan sekaligus dimudahkan untuk mengamalkannya dan kita dimasukkan golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.